Makan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk berkumpul kembali setelah sekian lama kita libur ini. Alhamdulillah, dan tadi sudah diizinkan kita alhamdulillah oleh kepala desa alhamdulillah untuk mengadakan kajian niki lagi. Kajian niki kebutuhan ruhaniyah kita ini. Ya, enggak bisa dia enggak ada. Sama seperti makanan, kebutuhan jasmaniyah kita. Mana yang lebih penting ini? Ruh atau jasad? Ruh lebih penting. Ya, oleh karenanya kebutuhan makanan untuk rohaniyah ini harus lebih kita perhatikan. Dan alhamdulillah bisa kita ngaji lagi sehingga roh kita insyaallah bisa menikmati rizki lagi insyaallah. Ya, bukan hanya sida yang hadir mendengarkan yang dapat faedah, tiang juga yang baca. Ya, butuh sekali untuk hal-hal seperti ini ki, untuk yang murajaah dan lain sebagainya. Ya, begitu kita baca seperti ini, membacakan sida, faedah yang masuk ke kita yang baca jauh lebih banyak daripada untuk baca sendiri. Ya, ikut bijani ini nih, untuk baca yang dengan no lui ante mana daripada baca sendiri. Ya, subhanallah. Karena memang menyampaikan ilmu itu kan zakatnya itu. Zakat ilmu no sampeang ya. Sama seperti harta, dia akan bertambah di saat kita memberi. Memberi harta ini begitu kita keluarkan berumbu ya, subhanallah. Berumbu dia. Maka demikian pula dengan ilmu, di saat kita berikan, sampaikan dan lain sebagainya, insyaallah dia akan bertambah. Nah, karenanya besida sudah berdua ilmu, tidak ada pelit-pelit nyampeang dah. Ya, agar ilmu tersebut bertambah terus insyaallah. Alhamdulillah kita bisa kumpul, alhamdulillah. Mudah-mudahan niki terus berlanjut. Ndak anget-anget di awal doang niki. Mudahan tetap berlanjut dan mudah-mudahan virus niki cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemerintah kita sudah beri kabar gembira, sudah menemukan vaksinnya kan. Mudah-mudahan lagi beberapa bulan ke depan bisa disuntikkan ke kita semua. Nah, mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan. Baik, rahimani wa rahimakumullah.
kajian kita sekarang insyaallah kita akan memulaikan, dan seterusnya insyaallah kita akan membaca secara singkat tafsir dari ayat-ayat atau surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kita akan baca tafsirnya secara singkat. Ya, mudah-mudahan dengan cara demikian kita bisa mengetahui secara global apa isi dari Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kitab yang sebelumnya Aqidatut Tauhid sudah secara umum, nggih. Sudah selesai masalah bid'ah terakhir dan sudah kita bahas. Cuman kita bahas masalah bid'ahnya dengan kitab yang lain, yaitu kitabnya Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan secara umum sudah selesai secara umum. Okay. Nah, makin kita ke hal yang baru, yaitu masalah tafsir, supaya kita bisa mengetahui secara global insyaallah penafsiran dari Al-Quran. Alhamdulillah, tetap jaga jarak ini. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Taib. Kita mulai dari Ummul Quran, dari induknya Al-Quran. Induk, yang namanya induk ya, dia asal daripada Al-Quran, dimana semua Al-Quran bersumber dari sana. Yang putaranin induk karena dari sana sumbernya. Dari itu intisari daripada Al-Quran. Al-Fatihah dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali keutamaan yang disebutkan tentang Al-Fatihah ini dalam hadis-hadis, sangat banyak. Di antaranya bahwasanya surah Al-Fatihah dia adalah a'zamu suratin fil Quran. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena saking agungnya, makanya kita harus membacanya 17 kali dalam sehari. Ya, 17 kali dalam sehari wajib hukumnya. Baik, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita baca, bukan hanya di saat sholat, di saat minum kan juga Bismillah, di saat makan Bismillah. Dalam segala hal kita mengatakan Bismillah. Apa artinya Bismillah? Ai abtadi'u Bismillah musta'inan bihi. Bismillah yaitu artinya aku memulai dengan nama Allah dan aku minta bantuan kepada Allah. Itu artinya Bismillah. Aku memulai. Berarti kalau kita minum, kita bilang Bismillah, berarti aku memulai minum dengan nama Allah. Musta'inan bi, dan aku minta tolong kepada Allah untuk meminum. Subhanallah, ini luar biasa jemaah. Padahal hanya minum, kita minta bantuan kepada Allah, menunjukkan bahwasanya kita menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita niki tidak akan mampu berbuat apapun, sekecil apapun, tanpa bantuan dari Allah. Kemudian Allah niki salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alamun 'alar Rabb. Dia salah satu nama dari nama-nama Allah. Berapa banyak namanya? Banyak sekali. Dan setiap nama ada maknanya. Setiap nama ada maknanya. Di antara namanya Allah, di antara namanya lagi Ar-Rahman, di antara namanya lagi Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu nama-namanya. Dan setiap namanya memiliki makna. Memiliki makna. Dan dari makna itulah terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki makna. Karena sebagian mereka mengatakan bahwasanya nama Allah hanya sekedar nama, tidak ada maknanya. Kenapa dia demikian? Karena mereka menghilangkan semua sifat dari Allah. Kenapa dihapus semua sifat dari Allah? Karena menurut mereka kalau Allah memiliki sifat, maka dia sama dengan makhluk.
Makanya dihapus seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Allah? Allah artinya al-ma'budu bihaqqin duna siwah. Allah artinya al-ma'bud, yaitu yang diibadahi. Allah artinya Nabi al-ma'bud, yang diibadahi. Dari kata aliha ya'lahu ma'luh. Ya, atau al-ilah itu asal katanya. Al-ilah atau Allah itu artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Dzi Ar-Rahmah Al-Ammah allati wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Sini ada dua nama Allah. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Jazakallahu khairan. Dua-duanya niki nama Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, memiliki sifat sayang. Allah sayang, memiliki sifat sayang, memiliki sifat menyayangi. Ini bagi mereka al-mu'attilah, para penghapus sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak pantas menyayangi. Karena menurut mereka sayang pertama itu sifat makhluk menyayangi. Mentenganang Allah menyayangi, maka pada ya kanca makhluk katanya. Assalamualaikum. Yang kedua, kalau kita mengatakan Allah menyayangi, ini menunjukkan Allah lemah. Karena yang namanya menyayangi, orang lemah itu. Lemah dia terhadap orang yang disayangi. Kurang lebih lah, misalkan kita sebagai seorang bapak atau seorang ibu sayang kepada anaknya. Sayang kepada siapa? Anaknya. Berarti anaknya ini kelemahannya. Anaknya jadi kelemahan. Tekumbe kambe anaknya ngumbe ya lemah, ya jadi kelemahan. Seperti itu mereka gambarkan sifat Allah, akhirnya hapus kalau gitu, nggak pantas Allah begini. Apa sebabnya? Karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Lah karenanya Allah Maha Penyayangnya sudah, Maha Penyayang, sifat sayang yang layak bagi Allah, selesai sudah. Sifat sayang yang layak bagi Allah, kan selesai. Allah Rabb, dia memiliki, pemilik. Apakah makhluk juga memiliki? Kita juga memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki apa? Tapi tentu sifat memiliki bagi Allah beda dia dengan sifat memiliki bagi makhluk. Dan karena Allah Maha memiliki, maka sesuai dengan kelayakan Allah, selesai sudah. Dan demikian seluruh sifat Allah. Seluruh sifat Allah imani dia sebagaimana datang dari Allah dan jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Sifat rahmat ini ada dua nama yang diambil dari sifat rahmat. Bedakan antara sifat dengan nama. Ya, sifat misalkan tiang, maaf, sifat tiang Nabi kira-kira sifat tiang. Gendut misalkan, ini sifat ini. Ya, atau apa Malik Bedang misalkan. Nama tiang siapa? Abdullah. Bedakan nama dengan sifat. Nah, sifat Allah rahmat. Dan dari sifat ini ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yaitu pertama Rahman, yang kedua Rahim. Rahman, yang kedua Rahim. Dua-duanya artinya penyayang. Dzu rahmah, memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Tapi dari sisi istilah dibedakan oleh para ulama antara Rahman dengan Rahim. Dari sisi istilah. Kalau sisi bahasa, pengambilan katanya dari sisi susunan bahasa dari kalimat rahmah, Allah memiliki sifat rahmat. Tapi dari sisi istilah yang dua ini dibedakan oleh para ulama. Setelah mereka meneliti Al-Quran, meneliti hadis, dibedakan antara Rahman dengan Rahim. Mereka mengatakan Rahman ini lebih umum daripada Rahim. Rahman lebih umum daripada Rahim. Mereka mengatakan Rahim ini yaitu sifat rahmat Allah
yang khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wabil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah rahim dia kepada orang-orang yang beriman. Rahim kepada orang-orang yang beriman. Berarti rahim ini sifat rahmat Allah, sifat sayang Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Adapun Rahman ini nama Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki rahmat yang umum, merahmati segala sesuatu, entah sesuatu itu dicintai maupun tidak dicintai. Contohnya misalkan Allah berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu niki apakah semuanya baik segala sesuatu niki? Selapuana dengan Islam ke segala manusia niki? Ndek. Semuanya bertauhid manusia ini? Tidak. Berarti dari manusia saja ada manusia yang dicintai oleh Allah, ada manusia yang dibenci oleh Allah, tapi dua-duanya dirahmati oleh Allah. Rahmat yang umum. Ngombe contohnya rahmat yang umum. Contoh rahmat yang umum, contoh sayang Allah yang umum kepada semua makhluk, yaitu contohnya makan, contohnya minum, bernapas, berumah, berkeluarga, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Mbembe tawana pasti nemu mangan, mbembe tawana. Ngumbe ruana pasti nemu nginam, pasti nemu beriak. Ya ini orang kafir kok bisa banyak uangnya, ini orang kafir kok bisa dia makan, ini orang kafir kok bisa dia minum. Itu rahmat Allah yang umum kepada dia. Sehingga siapapun dia dapat dia rahmat Allah. Tapi ada rahmat Allah yang khusus, yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Di antaranya adalah iman. Ini iman ini rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dia cintai. Kaidah sih beriman, bersyukurlah kepada Allah. Berarti orang-orang khusus ini yang khusus disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk rahmat Allah yang khusus, yaitu dimasukkannya ke dalam surga. Apakah selaku manusia kita masuk surga? Tidak, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Beluan terus? Beluan neraka. Yang memasukkan mereka ke dalam surga ini rahimnya Allah, rahmat Allah yang khusus. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat yang sama yaitu rahmah, cuman Rahman ini umum untuk seluruh makhluk, Rahim ini khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki dia bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah, aku memulai dengan nama Allah dan aku minta pertolongan kepada Allah. Allah yang berhak diibadahi. Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Rahmatnya yang umum bagi seluruh makhluk dan rahmatnya yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdu, segala pujian, setinggi-tinggi pujian, semua jenis pujian kita berikan kepada Allah. Kenapa Allah kita puji? Kenapa Allah kita puji? Bismillah. Ya?
Karena dia yang menciptakan kita, dia yang beri kita rizki jayyid. Nabi Malik, kenapa Allah kita puji? Mungkin kalau kita muji siapa misalkan, Pak Camat kita puji. Kenapa kita puji Pak Camat? Ya? Dia berkuasa oleh kecamatan. Jadi, antara sebab manusia memuji manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua hal. Di sini dikatakan Athana 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dia memiliki sifat-sifat yang semua sifatnya sempurna. Selapu sifatnya sempurna. Kita kan misalkan memuji Nabi perempuan cantik misalkan. Kenapa kita puji? Karena kecantikannya. Laki-laki yang kaya kita puji karena kekayaannya, karena kepintarannya, karena kehebatannya, karena kekuatannya. Ini sifat-sifat dia, orang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia sifatnya apa? Sempurna. Ia kuat dan kekuatannya sempurna. Dia berilmu dan ilmunya sempurna. Dia mendengar, pendengarannya sempurna. Dia terpuji, pujiannya sempurna. Segala sifat Allah rata-rata semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Berapa banyak sifat Allah? Sangat banyak sekali sifat Allah Subhanahu wa taala. Luwih sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifatnya itu sempurna, tidak ada kurangnya. Denara kurangnya. Allah Maha Indah dikatakan, keindahannya sempurna. Kayaknya nanti penduduk surga di saat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala langsung hilang kenikmatan surga, no? Hilang kenikmatan surga. Surga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah terbetik di hati manusia keindahannya itu. Luar biasa bahagia seseorang di surga. Lalu begitu melihat Allah, hilang semua keindahan itu. Kalah dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala kita puji karena sifatnya yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bi ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Kita memuji Allah karena nikmat Allah yang terus mengalir kepada kita, nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Makin niki berapa nikmat Allah kepada kita makin niki? Biar luwe nah. Bisa kita hitung 100? Oh, tamat sudah itu. Tanpa bisa dihitung sudah. Kita hitung enggak akan bisa kita hitung. Kita hitung dengan Nabi selahnya, polpennya pohon, tintanya laut, dan daging buih, nikmat Allah. Yang ada pada diri kita aja kita lihat, subhanallah. Hal-hal yang tidak mungkin untuk kita hitung. Banyaknya nikmat Allah. Nengka menarak dengannya, ada itu kepeng, tiba-tiba ini ada kepeng, semiliar. Tidak kenal kita, dia tuah ngombe ngame, dia tuah nulung nih, dah ngombe ngame, tiba-tiba datang, ini ada semiliar. Langsung lalu. Ngombe kira-kira orang kata muji dengan ini. Buih pujian bilang julu bilang kelam kita sebut selapuan kita cerita ya. Ini manusia. Nah sekarang badan kita ini pira jin ini lengan Allah ini. Apakah Allah butuh kita? Nden butuh hang itu. Lagu sekumbe nikmat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dihitung sangat banyak. Inilah sebabnya kenapa Allah sangat pantas untuk dipuji. Alhamdulillah, segala jenis pujian untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah Allah yang Rabb segala alam niki. Nabi arti Rabb, Rabb yaitu Al-Munshi lil khalqi. Al-Munshi
yaitu yang mengadakan makhluk itu, mengadakannya dari ketidakadaan. Itu Rabb yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qaimu bi umurihim. Rabb, arti Rabb yang kedua yaitu yang menegakkan semua urusan mereka. Kita bisa makan, ini atas bantuan dari Allah. Kita bisa minum atas bantuan dari Allah. Semua manusia ini tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan dari Allah. Manusia berapa banyaknya makin? Piraja ini luwe na. Semuanya itu tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan dari Allah. Dialah Allah yang Al-Qaimu bi umurihim. Dia yang melaksanakan, menegakkan semua urusan mereka. Terus berapa banyak makhluk selain manusia? Berapa banyaknya? Subhanallah. Rizki-rizki mereka semuanya yang nanggung adalah Allah. Al-Murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Bukan hanya ngasih rizki terus ditinggal, enggak. Tapi ditarbiyah, dipelihara, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada marak dengan si Bedui empak, maaf ini. Ya. Beda antara dengan si melihara empak kence dengan si nyadi mangan empak. Beda atau pada ini? Nyadi mangan seret lalu kan selesai jadi mangan haran. Tapi kalau melihara, bagaimana orang yang melihara ikan? Kasih makan, rawat airnya, kudik sekedi airnya, lalu buatang yai. Ara ruana sakit, petaya ngobat, ini melihara ini. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ngasih rezeki terus tinggal kita, enggak. Lagu dipelihara juga kita, subhanallah. Dijaga kita. Segala hal yang memudarati kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya jasad kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita juga dipelihara. Mungkin kena melihara roh teh kirimang ni teh nabi. Kirim turunangang teh kitab. Nabi dikirimkan untuk mengajarkan kita agama, untuk menjaga roh ini. Tapi sayangnya kita makin banyak tidak mau menerima nabi tersebut. Kita milih nerima nabi niki. Nah niki sedikit secara singkat Rabbul Alamin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, yang menegakkan semua urusan kita, dan dia yang memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kita bilang tadi bedanya antara Rahman dengan Rahim. Rahman umum, Rahim yang khusus. Alhamdulillah. Kemudian bukan hanya di dunia. Lagu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah raja nanti pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan, Yaumuddin ay yaumul jaza 'alal a'mal. Hari din yaitu hari pembalasan atas amalan-amalan. Oleh karenanya bagi sida yang ingin mendapatkan balasan, mbing tepi itu balasanna di akhirat. Lalu dunia ini tidak ada di sini balasan. Hanya sedikit saja, secuil dari hanya dikasih perlihatkan saja balasan-balasannya. Balasan hakiki ada di akhirat. Kita cepat-cepat sedikit nggak terasa nih kisun karing semendakna iseuh ini. Baik. Kemudian Maliki Yaumiddin. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Niki dia la ilaha illallah. Hanya Engkau ya Allah yang kami ibadahi. Kenapa hanya Allah yang kita ibadahi? Karena Dia Rabbul Alamin. Karena Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Dia Maliki Yaum Ad-Din.
Selain Allah, apakah ada Rabbul Alamin selain Allah? Enggak ada. Adakah yang lebih Rahman dan Rahim dari Allah? Enggak ada. Adakah yang akan menjadi raja nanti pada hari kiamat? Dia narap ya Allah. Oleh karenanya orang yang sampai berani beribadah kepada selain Allah, ini orang yang sangat jahat, orang sangat zalim. Menyamakan Rabbul Alamin. Dia telah menyamakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia telah menyamakan Malik Yaumiddin dengan makhluk. Dia menyembah Allah dan menyembah malaikat, menyembah Allah dan menyembah Nabi. Pada yang malaikat kenci Allah. Apakah malaikat Rabbul Alamin dia? Apakah dia menciptakan alam? Tidak. Apakah Nabi Isa menciptakan alam? Tidak. Apakah Nabi Muhammad SAW menciptakan alam? Tidak. Oleh karena selain Allah, dia berhak untuk diibadahi. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Kan tengendeng pertolongan hanya tipe Allah. Kenapa? Kenapa? Karena di pertama tadi dialah Allah Rabbul Alamin. Dia Rabbul Alamin. Angka yang kok tengendeng pertolongan. Kan ngono Rabbul Alamin yaitu dia yang menciptakan segala jenis. Dia yang menegakkan segala urusan. Mun tengendeng sehat sih tengendeng sehat Allah. Kenapa kepada Allah? Dia Rabbul Alamin. Milih selamat sih tengendeng selamat Allah. Kenapa kepada Allah? Dia Rabbul Alamin. Selesai. Ya, makanya hinagati dengan semete keselamatan di bebadong, di kalungnya, di rompinya, di gelangnya, di cincinnya. Ngendeng keselamatan kepada jin, kepada isi laut, isi darat, isi apa. Ya, itu secara tidak langsung berarti menyamakan jin itu dengan Allah. Padahal mereka tidak akan mampu berbuat apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengikrarkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Setelah kita mengikrarkan ini, kita buktikan dengan lisan kita. Kita buktikan pengikraran ini dengan lisan kita. Apa kita bilang? Ihdinas siratal mustaqim. Tadi kita bilang tidak ada. Tadi kita bilang iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu ikrar kita. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Yang tolong segala hal. Minta dia kepada Allah. Nah, sekarang kita minta tolong. Apa pertolongan pertama? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ini bentuk aplikasi dari ucapan kita mengatakan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka sekarang tolong kami, tunjuki kami jalan yang lurus. Selain Allah enggak ada yang bisa menjadikan kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Yang bisa menjadikan kita bisa jalan di atas yang lurus hanya Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mampu menjadikan pamannya mengikuti Islamnya. Pamannya padahal niki, pamannya yang membantu dia dalam dakwah, yang menjaga dia sejak kecil. Didakwahi oleh Nabi SAW lagu dekna bau ngikutin dakwah nu. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia hidayah. Tidak ada berketuaan bareh kan dekna sadik hidayah isi Allah, ndak, kita ketuaan Allah. Allah tidak ditanya, tapi kita nanti yang ditanya oleh Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya tentang perbuatannya. Lagu pasti ada hikmah yang besar di sana, pasti. Kenapa Allah melakukan itu? Jangan ditanya. Intinya sekarang kita imani itu,
dan mari kita jadikan itu sebagai pelajaran. Jadi manusia tidak bisa memberi hidayah, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Sayyino dengan sisa hadis. Siapa itu orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi dikatakan tariqal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiq, itu imamnya Abu Bakar, jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang saleh. Kaji ini diantara dalilnya wajibnya mengikuti jalannya salafus saleh. Sayaran salafus saleh, siapa nama itu? Salaf yaitu pendahulu, saleh yaitu yang saleh, pendahulu kita yang saleh. Siapa pendahulu kita yang saleh? Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah dia salafus saleh kita. Dan ini wajib, ayat ini menunjukkan wajib bagi kita mengikuti salafus saleh. Itu para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Berarti itu olah sekali sejelu tengenang ya Allah pihak tiang jari salafi. Ngono berarti. Ya lagu aneh kan menjadi apa rana alergi dengan dengar kalimat salaf ini, heran tiang. Ya, padahal ini keinginan kita padahal. Itu olah sekali tengendang tipe Allah untuk jadi seperti ini. Ya, mengikuti orang-orang yang soleh, salafus soleh. Kemudian ghairil maghdub wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami seperti orang-orang yang menjalani jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dengan si tesili no. Karena tesili kita biasa silik tipak saya kira-kira ini. Saya tipak tesili biasa. Nah, di sini Syekh mengatakan alladzina araful haq wa lam ya'malu bihi. Yang berhak dimarah adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Ini berhak tersili ini. Dengan siwah nenau kebenaran lagu ndek kerjakan kebenaran ini. Dengan siwah nenau keburukan lagu mesi doang yang gawe keburukan. Ini berhak tersili. Anak tuh misalkan nyoret tembok seret masih kode paling tebalak biasa-biasa. Aku munah beli tahu na itu dia tedemen dia tak nyoret tembok Malik dan nyoret tembok. Apakah masih tengoloang ya? Enggak, pasti kita akan marah. Kenapa? Karena sudah tahu dia ini kesalahan. Kayaknya al-maghdub, orang yang dimurkai yaitu orang yang dia sudah tahu kebenaran tapi tidak diikuti kebenaran itu. Atau orang tahu ini kesalahan cuma tetap dia mengerjakan kesalahan tersebut. Walam ya'malu bihi wa hum al-yahud. Katakan di sini mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini luar biasa pintar-pintar ya. Mereka pintar-pintar tapi jeleknya mereka tidak mau mengikuti ilmu tersebut. Nah, lagu dia milih ngikutin apa yang mereka tahu. Wa man kana ala syakilatihim. Dan dikatakan di sini itu orang Yahud dan orang-orang yang semisal dengan orang Yahud, semisal. Dia Yahudi lagu pegawaian dengan Yahudi pegawaian. Termasuk itu ada si Muslim. Ya, itu Muslim, Yahudi apa ndek itu ini? Ndek itu Yahudi, Muslim itu. Lagu tahu ini maksiat tetapi tenggawe ya mirip marah dengan Yahudi, maghdub jarin.
Tahu tak niki kebenaran, dek tagawe ya maghdub kita. Waladdallin, dan tidak termasuk orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Wahumul ladzina lam yahtadu. Orang-orang yang tersesat, kepusak. Dengan singumbe biasa si kepusak niki. Bismillah. Ye melena ning Mataram lagu kepusak. Karena kepusak kumbena dolin. Kenapa dia kepusak? Karena tidak tahu jalan. Mereka ingin ke sana tapi nggak tahu jalan, akhirnya kepusak. Sehingga dikatakan humul ladzina lam yahtadu fadallut tariq. Itu mereka yang tidak tahu jalan. Orang yang jahil, pengen dia beramal, lagu dia tahu apa namalang. Ingin dia beramal tapi nggak tahu apa yang diamalkan. Akhirnya memaksakan diri beramal, akhirnya tersesat. Siapa mereka? Wahum an-nasara. Mereka itulah orang-orang Nasara. Orang Nasara niki hatinya lebih lembut daripada orang Yahudi. Karena memang dia senang beribadah. Lagu sayangnya mereka ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Nah, saya dengan Islam ngene yang kuna bemirip pada Nasara. Demen beribadah tapi ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, maka mereka mirip seperti orang Nasara. Nah, jadi kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para siddiq, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Dan janganlah sampai tunjuki kami jalan yang maghdub. Siapa maghdub? Yahudi. Mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut, atau yang semisal dengan Yahudi. Dan jangan pula tunjuki kami jalannya orang-orang Nasara, dhalin. Dia kenapa Nasara dibilang dhalin? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Orang Islam singane yang kuna bermirip ya marah dengan Nasara. Makanya orang Islam harus mengumpulkan dua hal, mengumpulkan ilmu dan mengumpulkan amal. Ya, Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qablal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Karenanya seorang muslim harus mengumpulkan ilmu dan amal. Ilmu doang tanpa amal berarti mirip seperti orang Yahudi. Amal doang tanpa ilmu mirip seperti orang Nasara. Amun dia berilmu, dia beramal, la ilaha illallah. Cocok seperti kata Allah Subhanahu wa taala, inhum kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan-hewan, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Amun sampai ndek berilmu, ndek beramal. Bapak gawe sadi eta otak isi Allah Subhanahu wa taala, diberi kita akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan dia enggak belajar karena enggak ada akal, wajar. Manusia sudah diberi akal dan sebagainya, dimilih belajar, dimilih mengamalkan, maka mereka lebih sesat daripada hewan. Nas'alullah as-salamah. Niki dia sedikit ya yang bisa kita ambil faedah dari surah Al-Fatihah, padahal di sini sangat banyak faedah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan niki bisa dipahami dan mudah-mudahan niki bermanfaat buat yang baca, dia semua yang mendengarkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.